Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 aspek hukum dalam perbankan syariah. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tindak pidana perbankan. Sebelumnya, ada pun anggota dari kelompok 11 yang beranggotakan Dina Nudia Asana, Vina Adelia, dan Juaro Alamsyah. Baiklah, selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai tindak pidana perbankan. Tindak pidana perbankan adalah setiap perbuatan yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan maupun ketentuan pidana umum atau tindak pidana khusus lainnya yang terkait dengan perbankan. Tindak pidana perbankan mencakup berbagai pelanggaran hukum yang terkait dengan kegiatan perbankan, seperti penipuan, pencucian uang, pemalsuan, dan pelanggaran kerahasiaan informasi nasabah. Undang-Undang Perbankan menetapkan 13 definisi dari pasal 46 sampai dengan pasal 50A mengenai suatu tindak pidana perbankan. Ke-13an kejahatan perbankan tersebut dapat digolongkan ke dalam 4 macam, yaitu yang pertama, tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan, pasal 46 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Perbankan. Kedua, tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, pasal 47 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Perbankan. Ketiga, tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan, pasal 46 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Perbankan. Kemudian yang keempat, tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank, pasal 49 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Perbankan. Selanjutnya, tindak pidana ekonomi. Tindak pidana ekonomi secara umum adalah suatu tindak pidana yang mempunyai motif ekonomi atau lazimnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan intelektual dan mempunyai posisi penting dalam masyarakat ataupun pekerjaannya. Sifat tindak pidana ekonomi. Sifat tindak pidana ekonomi berdasarkan penjelasan resmi Undang-Undang Nomor 7 DRT 1955. Sifat-sifat tindak pidana ekonomi yakni yang pertama, praktik jahat kalangan perdagangan. Penjelasan resmi Undang-Undang Nomor 7 DRT 1955 antara lain memuat dapat dipahami dengan pengetahuan bahwa kalangan perdagangan berupaya secara maksimal untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Kadang-kadang mereka lupa akan etika, bahkan berupaya melanggar peraturan tanpa memperdulikan kepentingan umum. Hal yang demikian wajar jika dikategorikan sebagai praktik yang jahat. Yang kedua, mengancam atau merugikan aspek kepentingan umum. Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 DRT 1955 antara lain memuat mengancam dan merugikan kepentingan yang sangat gekompiser. Dalam kamus, gekompiser adalah ruwet, kalut, dan rumit. Yang ketiga, anggapan bahwa mencari untung sebesar-besarnya merupakan kalkulasi perhitungan usaha, bukan suatu kejahatan. Kemudian, money laundering. Money laundering merupakan sebuah upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang asalnya dari sebuah tindakan pidana yang tujuan agar harta kekayaan tersebut tampak legal atau sah. Money laundering dalam hukum Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Kemudian, penggelapan dana masyarakat. Penggelapan dana adalah suatu tindakan yang tidak jujur dengan cara menyembunyikan dana atau harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih kepemilikan atau pencurian, menguasai atau digunakan untuk tujuan lain. Kasus Bank Dwi Manda dan Bank Gunung Palangsari merupakan contoh terjadinya kasus penggelapan dana masyarakat. Pada kedua kasus tersebut, dana masyarakat yang terkumpul digelapkan oleh pengelola bank tersebut dengan dibawa kabur dana tersebut ke luar negeri. Selanjutnya, penyelewengan dan penyalahgunaan dana masyarakat merujuk pada perbuatan yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan dan ketentuan pidana umum atau tindak pidana khusus lainnya yang terkait dengan perbankan. Kasus Bank Suma dapat kita jadikan sebagai suatu contoh terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank yang bersangkutan. Kasus bank tersebut dapat terjadi dikarenakan adanya penyelewengan oleh pemilik bank yang bersangkutan. Dengan hati-hati, bahkan dengan sengaja menggunakan dana masyarakat ke dalam kegiatan usahanya yang penuh spekulasi. Pengelola dan juga pemilik tidak mengindahkan ketentuan yang mengatur mengenai pemberian kredit pada kelompok usahanya, sehingga terjadi pembengkakan kredit macet dan akhirnya bank tersebut dicabut izinnya dan likuidasi.
Penipuan dan kecurangan perkreditan. Kecurangan atau fraud yaitu pemalsuan, penipuan, atau pemberian gambaran atau keterangan yang tidak sebenarnya dengan tujuan memperoleh keuntungan dengan menimbulkan kerugian material bagi pihak lain. Pengertian secara hukum mengenai fraud dapat ditemukan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP Jakarta tanggal 9 Desember 2011. Kemudian pelanggaran terhadap peraturan keuangan. Pelanggaran terhadap peraturan keuangan dapat dilakukan oleh mereka yang berkecimpung dalam perbankan, baik sebagai pegawai biasa maupun para pejabat bank, semisal direksi, komisaris bank, juga mereka yang termasuk dalam kategori terafiliasi dalam perbankan, serta nasabah sebagai pihak yang memanfaatkan jasa perbankan. Adapun contoh bentuk dari pelanggaran tersebut yaitu kejahatan berupa mendirikan usaha bank tanpa izin atau bank gelap diatur pada pasal 46.